Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang di Sahih Bukhari bab 28 ya. Judulnya Idzal taqal khitanan. Apabila dua alat khitan bertemu. حدثنا معاذ قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن فضالة ya, berkata kepada kita Muadz bin Fadalah qala ia mengatakan haddatsana Hisham berkata kepada kita atau bercerita kepada kita Hisham ha itu tahwil ya tahwil haddatsana Abu Nuaim an Hisham berkata kepada kita Abu Nuaim dari Hisham. Itu artinya apa itu? Itu artinya bertemu ke Hisham ya dari Muadz bin Fadalah dan Abu Nuaim dua-duanya dari Hisham. An Qatadah dari Qatadah anil Hasan dari Hasan an Abi Rafi' dari Abu Rafi' an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda Baik, kelihatan ya sudah screen-nya? Nah. Baik ya. Idza jalasa apabila dia telah duduk baina syu'abihal arba'i di antara empat cabangnya. Empat cabang itu apa? Dua tangan, dua kaki. Yang antara itu ini bahasa-bahasa halus ya. Ini bahasa-bahasa priayi ini. Ya, kalau dia sudah duduk di tengah atau di antara empat cabangnya, summa jahadaha kemudian ia membikinnya payah, ya apa maksudnya? Ya begitu ya. Faqad wajabal ghuslu maka telah wajib mandi. Ya itu kan bikin capek ya. Tabahu Amr bin Marzuq. Ya, hadis ini dimutaba'ah oleh Amr bin Marzuq an Syu'bah mithlahu dari Syu'bah mithlahu. Ya, hadis ini ada maksudnya yang seperti ini ada juga ya, hadis dari yang lain. Wa qala Musa dan Musa mengatakan haddatsana Aban qala haddatsana Qatadatu akhbarana Al-Hasanu mithlahu. Ya, jadi ini Imam Bukhari mau kasih tahu bahwa hadis ini yang meriwayatkan banyak. Ya. Ya. Terus pusatnya di mana? Pusatnya di Qatadah. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis tentang apa ini? Ini hadis ya, hadis berbicara tentang apabila dua alat khitan bertemu. Ya, Rasulullah SAW katakan apabila seorang suami ya, telah menduduki dua apa namanya dia telah duduk di antara empat cabang istrinya dan dia telah membikinnya letih lelah maka itu mewajibkan mandi. Kapan itu terjadi? Kalau dua alat khitan bertemu. Ya, keluar cairan atau tidak keluar cairan, maka itu mewajibkan mandi. Ya, simpel ya. Jadi kalau
misalnya tidak bikin capek, enggak, pasti bikin capek. Pasti bikin capek. Kalau antara dua alat khitan itu bertemu. Baik. Ya, ini di sini, waduh, panjang sekali. Ya, tentang alat kelamin yang menyebabkan manusia itu menikmati, setelah itu capek. Saya pikir ini gampang ya. Hadis berikutnya, hadis ini di bab mandi. Babu ghusli ma yusibu min farjil mar'ati. Ya, bab tentang mandi, bukan mandi ya, babu ghusli, ghusli itu membasuh ya. Bab membasuh apa yang terkena oleh kemaluan perempuan. Imam Bukhari dengan sanadnya dari Khalid, ya, Khalid Al-Juhani, ya, bahwa ia memberitakan kepada, maaf, Zaid bin Khalid Al-Juhani, ya, bahwa Zaid bin Khalid Al-Juhani memberitakan kepada Atha bin Yasar, innahu sa'ala Uthman ibn Affan, bahwa dia bertanya kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Faqala, lalu beliau mengatakan, ara'aita idza jama'a ar-rajulu imra'atahu falam yumni. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang menyetubuhi istrinya tapi tidak keluar mani? Itu falam yumni. Menyetubuhi istrinya tapi tidak keluar mani, bagaimana itu? Apa jawabnya? Qala Utsmanu. Utsman mengatakan, ya tawaddu'u, dia harus berwudu. Kama yatawaddu'u lis-salati, sebagaimana wudu dia untuk salat. Wa yaghsilu dzakarahu, dan membasuh zakarnya. Qala Utsman. Utsman mengatakan, sami'tuhu min Rasulillah. Aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'atu an dzalika. Lalu aku tanya tentang hal itu. Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib. Wa Zubair ibn al-Awwam, dan kepada Zubair bin Awwam. Wa Talha bin Ubaidillah, dan Talha bin Ubaidillah. Wa Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, dan Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Fa'amaruhu bidzalik. Maka mereka perintahkan dia untuk hal seperti itu. Qala Yahya. Yahya mengatakan, wa akhbarani Abu Salamah. Ya, Abu Salamah memberitakan kepadaku, anna Urwah bin Zubair, bahwa Urwah bin Zubair akhbaru, memberitakan kepadanya, anna Aba Ayyub akhbaruhu annahu sami'a dzalika, bahwa dia mendengarkan seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ini apa ini hadis ini yang bisa kita ambil pelajarannya? Ya, pelajaran pentingnya ya adalah apa namanya? Kalau di atas kan sudah jelas ya, sudah jelas. Kalau bertemu dua khitan,
maka wajib mandi, itu jelas ya. Maka wajib mandi. Nah, ini orang eh, bersetubuh, ya, terus tidak keluar mani. Nah, itu apakah sudah bertemu antara dua alat khitan apa belum? Itu yang jadi masalah. Ya, kalau tidak, maka apabila tidak keluar mani tidak wajib mandi. Tapi kalau bertemu, ya wajib mandi. Itu begitu simpelnya ya. Begitu simpelnya. Baik. Nah, yang ini ya, Imam Bukhari itu mau angkat hadis yang sahih ya. Hadisnya sahih tapi um, isinya itu berbeda dengan yang di atasnya. Maksudnya isinya berbeda dengan yang di atasnya. Ya, yang di atasnya itu kalau bertemu dua alat khitan, keluar cairan atau tidak keluar cairan wajib mandi. Nah, yang di sini dia bilang kalau tidak keluar mani, ya cukup dibasuh zakarnya dan berwudu. Dan itu beberapa sahabat mengatakan demikian. Apakah hadisnya sahih? Hadisnya sahih. Apakah bertentangan dengan hadis di atasnya? Ya, bertentangan. Ya, bertentangan. Nah, karena hadis yang di atas itu kalau begitu bertemu dua alat khitan ya wajib mandi. Jadi bagaimana ini? Ya, tetap sahih sama-sama sahihnya ya. Tuh. Nah, kalau bertentangan tidak bisa dikompromikan, maka harus dicari tahu sejarahnya. Karena apa? Karena yang belakangan akan menghapus hukum yang sebelumnya. Ya, yang belakangan, yang datang setelahnya akan menghapus hukum yang sebelumnya. Nah, jadi Imam Bukhari ada beberapa pendapatnya. Ada beberapa pendapat. Pertama dua hadis itu Tet, nggak ada suara. Ada suaranya ya. Ya,
untuk kamu akan datang ya, Ustaz, ya?